diperbesar lagi. Nah, dari atas. Nah, teman-teman udah disampaikan belum nih profil lulusan teman-teman? TRO. Spesifikasi atau kerjanya di bagian apa? Siap dulu. Nah, kalau yang Polbit itu udah di inilah ya, tergantung penempatan. Tapi nanti kalau yang mandiri untuk bisa bekerja di manajemen teknik kendaraan bermotor. Jadi mampu mencegah kerusakan, mempertimbangkan sistem perawatan otomotif, mulai dari apa? Merencanakan, terus mengorganisasi apa yang kira-kira dibutuhkan untuk memperbaiki kendaraan di suatu tempat, terus melaksanakan, terus habis itu dievaluasi lagi. Nah, ini untuk yang nanti mandiri, teman-teman lulusannya akan pertama ini profil nanti kalau kerja di swasta. Yang berikutnya, teman-teman ini bisa menjadi desain karoseri kendaraan bermotor, misalkan merekayasa jika ada kecelakaan ataupun apa, teman-teman udah dilengkapi dengan software kan? Belajar software kan? Nah, software apa namanya? Nah, SolidWorks itu di situ bisa mengestimasi kerusakan yang terjadi jika benturan. Udah sampai situ belum? Belum. Ya paling enggak itu produknya kan MC gitu. Jadi bisa kalau gaya berapa benturannya. Teman-teman pernah lihat di FYP TikTok ada mobil tabrakan kecepatan sekian, take-off-nya berapa? Nah, itu bisa pakai SolidWorks. Kalau teman-teman nanti sampai sana. Jadi khususnya di bidang teknologi otomotif dan menghasilkan kendaraan yang berkeselamatan yang unggul dan berkualitas unggul. Berikutnya nomor 3 turun apa dikit. Iya. Ahli teknik inspeksi keselamatan kendaraan bermotor ini rata teman-teman ini ngecek kalau di suatu perusahaan Pertamina kira-kira perlengkapan apa saja yang diperlukan. Nah, menguji secara fungsional maupun visual menjamin keselamatan kendaraan. Namanya apa? Teman-teman ada yang ingat? Pre-trip inspection. Jadi sebelum berangkat, teman-teman ngecek kendaraan dulu. Yang terakhir, investigator kecelakaan. Investigator itu kalau sudah terjadi kecelakaan, ya ini kan preventif, ini evaluasi. Jadi sudah terjadi kecelakaan, kira-kira penyebabnya apa? Ini biasanya teman-teman juga bisa masuk ke KNKT, Komisi Nasional Keselamatan dan Kecelakaan Transportasi kalau nggak salah ya. Terus ahli sistem manajemen keselamatan angkutan. Nah, ini masuknya ke manajemen depo. Sini teman-teman. Ada yang ditanyakan mengenai profil lulusan teman-teman? Nggak ada? Oke, kita masuk ke RPS. Ya. Nah, ini kebetulan RPS-nya punya Pak Edi. Kebetulan ini saya juga pertama kali juga megang manajemen depo. Langsung ke kotak-kotaknya. Nah, pertama kenapa perlu disampaikan, jadi nanti selama 1 semester atau 16 kali pertemuan inilah yang akan kita diskusikan bersama-sama tentang apa sih materi yang akan dipelajarkan. Dipelajari ya, bukan pelajarkan. Pertama, kontrak perkuliahan ini sedang saya jelaskan. Terus nanti ada pengertian manajemen depo, sudah saya sampaikan materinya. Terus pertemuan kedua, fungsi operasional depo. Terus fungsi pemeliharaan depo. Terus turun lagi fungsi operasional depo, ada BBM-nya dan lain-lain. Terus pemeliharaan depo BBM. Terus turun lagi pertemuan keempat, fasilitas di depo itu apa saja. Terus yang fasilitas pemeliharaan di depo itu apa saja. Yang pertemuan kelima, fasilitas depo bus seperti apa. Kan depo itu macam-macam, ada depo bus, ada depo angkutan barang, ada angkutan berbahaya, masing-masingnya isinya apa saja. Terus fungsi depo bus apa, terus manajemen bus kalau sini ya. Kapan kalau barang kan pasti kalau udah penuh berangkat. Kalau manajemen bus kan bukan cuma penuh, tapi kalau penuh nunggu berangkat, nah nanti penumpangnya pada lari. Oke, terus turun. Berikutnya pemeriksaan kendaraan. Nah, sini dimana teman-teman melaksanakan cek kendaraan sebelum berangkat, apa saja perlengkapan yang perlu dilengkapi. Itu ada aturannya di PM berapa peraturan menteri, itu ada
checklistnya. Terus lagi ini pembelian kendaraan udah. Terus nanti ada UTS. UTS-nya nanti fleksibel, bisa dilaksanakan bisa enggak. Terus fasilitas depo BBM, nah ini contohnya depo BBM itu B3. Semua SDM di depo BBM apa saja, fungsi depo BBM apa saja, manajemen depo BBM seperti apa saja. Di sini polbitnya berapa orang? Separuh ada? Setengah atau berapa? 7, cuma 7. Kalau yang polbit biasanya nanti digunakan buat inspeksi yang pacarnya di BPTD tuh. Nah, kamu ya. Dan nanti itu biasanya dia buka formulir, datang ke depo-depo untuk memastikan SMK, teman-teman udah belajar SMK, saya lihat tadi itu ada tulisan di situ. Keselamatan dengan cara datang ke depo, dicek item-item apa saya memenuhi, terus diklasifikasi, terus dinilai. Oke, berikutnya nomor 9. Pertemuan ke-9 ada peraturan tentang depo, terus operasional depo, dan di sini dievaluasi kira-kira deponya masih layak apa enggak. Kalau enggak, ya jangan dioperasionalkan. Kalau dioperasionalkan, takutnya nanti kalau B3 ini bisa bahaya, meledak contohnya ya, depo BBM atau tangki BBM yang bisa meledak atau lain-lain, kecelakaan kerja. Nah, di sini fungsi dari perhubungan salah satunya, dan juga sama ahli K3. Teman-teman nanti kalau nggak salah lulus kayaknya dilengkapi sama sertifikat kompetensi K3, nggak tahu sampai sana nggak, nanti tergantung dari prodi. Berikutnya HSE, Health Safety Environment kalau nggak salah ya, HSE di depo. Turun lagi 10. Nah, di sini nih pertemuan 11-12 biasanya ada kunjungan. Teman-teman udah pernah kunjungan? Gimana? Gimana jadi kepala nih? Nah, di sini kunjungan harusnya. Berarti nanti bikin aja proposal, namanya usaha ya. Proposal kira-kira kalau mau dibarengin sama mata kuliah lainnya silakan. Jadi pelajari tentang situasi terhadap kunjungan bisa di Pertamina atau Damri, tergantung dapatnya di mana. Dibuat proposal untuk setelah UTS untuk kunjungan di industri. Kalau enggak parah-parah di depo Sinar Jaya sini. Oke, berikutnya pertemuan ke 13 dan 14 ini laporan hasil kunjungan, jadi tentang presentasi secara urutannya sih seperti itu. Tapi nanti pas pengaplikasiannya kalau misalkan ada kendala kita punya alternatif lain. Oke, 13-14. Terus yang ke-15 harusnya 16 nih mas, 14, 15 dan mungkin 13, 14, 15 lanjut diskusi. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi. Di sini jelas nggak? Jelas? Oke, kita masuk ke materi. Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Bisa di-spin. Nah, di-spin masukin namanya teman-teman. Spin wheel. Masukkan daftar. Itu pakai di copy aja dari Excel. Ya. Yang ini aja nih, yang nama pendek aja nih. Sampai Pemalang. Nah, itu sampai kanannya juga. Satu kolom kanan sampai Seragen ya. Nah, situ boleh lah. Sampai tanggal lahir. Nah, Ctrl C, spin, putar, Ctrl V. Ya, putar. Saya mau tahu. Nggak apa-apa lah, putar aja lah. Udah putar. Untuk Pemalang hapus ya. Nah, saya mau tahu tentang pengertian teman-teman udah paham tentang depo belum? Nah, saya mau uji petik, uji sampel.
Titan. Tegal lah, itu yang hobinya berenang nggak saya. Titan. Sini dulu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, saya nggak marah-marah. Apa itu depo? Sini. Apa itu depo? Oke. Apa itu depo? Pernah dengar kata depo? Depok mungkin iya ya. Deposit. Nah, itu. Apa depo? Tempat buat penyimpanan barang Pak. Tempat penyimpanan barang. Oke lah. Putar lagi. Depo itu tempat penyimpanan. Arimu. Noval. Val. Tadi Titan bilang tempat tempat penyimpanan. Gak bisa searching. Bisa ada opsi lain nggak? Tadi si Titan bilang depo itu tempat penyimpanan barang. Ada tempat, kalau menurut kamu depo itu apa? Kurang lebih sama. Barangnya itu seperti transit dulu Pak. Barangnya Jadi, seperti transit. misal dari yang produsen itu nanti ada tempat penyimpanan di depo, kemudian di depo itu nanti disalurkan ke konsumen atau ke pabrik atau perusahaan gitu Pak. Oke. Penyimpanan atau transitnya gitu Pak. Iya. Kalau misalkan depo bangunan, berarti tempat Untuk berarti barang-barangnya dari bangunan itu Pak. barang-barang bangunan. Oke. Oke, makasih. Putar lagi. Samsir. Akbar Kendal. Oh, eksekutor. Ingat kalau eksekutor. Akbar Kendal saya lupa, kalau eksekutor ingat. Akbar. Jadi lupa saya. Misalkan depo bangunan ya, depo bangunan tadi lanjut ke Noval, depo bangunan. Isi barang yang ada di depo bangunan apa aja? Material Pak. Iya, material, benar. Materialnya apa aja? Ya, semen. Betul. Pasir. Sebutkan 10. Kawat, batu bata, kerikil, paku, kayu, bambu. Kan go pondasi. Iya, betul, go pondasi. Ya. Dua lagi. Molen Pak. Molen. Oh ya, molen ya. Tak kira kue molen, Mas. Terus sama transportasinya Pak buat. Oke, makasih Akbar. Eksekutor emang luar biasa. Oke, putar lagi. Nah, Samsir Baksiu. Ini yang hobinya berdagang. Nah. Samsir. Kira-kira di depo itu kan ada namanya barang ya. Kira-kira untuk barang itu tidak kadaluarsa atau barang itu tetap terjaga kualitasnya dan harganya tetap stabil, apa yang dilakukan? Ahli ini berdagang sih. Biasanya kalau misal kan ada barang-barang yang cepat membusuk kan Pak. Biasanya di depo itu ada fasilitas kayak ruangan pendingin Pak. Nice. 5 fasilitas ruang pendingin 1. Terus pendingin 1. Terus nanti barang-barangnya itu Ada apa lagi? Tempo hari ada misal ada keterangan membusuknya itu dalam berapa ada itu berapa minggu Pak. Jadi nanti sebelum daftar expired. daftar expired Pak. 3 lagi. Terus pengirimannya itu dipercepat Pak sebelum tanggal expired. Jadwal Pak. pengiriman. Jadwal pengiriman. Oke, 2 lagi. Terus buat menunjang jadwal pengiriman itu kan kita perlu kendaraan ya Pak. Jadi kendaraan yang fit. Kendaraan yang fit Pak. Oke. 1 lagi. Satu lagi packingnya Pak. Packingnya.
Jadi kan nanti ada barang yang misal packingnya harus pakai kertas khusus atau plastik gitu Pak. Ada Oke. spesifikasi buat packingannya Pak. Nice, cerdas, luar biasa Samsir. Oke, putar lagi. Fahri Tegal. Apa tadi? Mana? Fahri. Saya kalau cuma nama saya nggak terlalu ingat kok. Eksekutor ya saya ingat. Fahri, pertanyaannya di depo itu terkadang itu ada sesuatu tadi kan, ada barang berbahaya dan kira-kira potensi yang terjadi jika mengalami kerugian. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Satu aja, satu kalimat atau satu statement. Nah. Misalnya kamu punya toko nggak? Nggak punya Pak. Oh, nggak punya. Kamu punyanya apa? Rumah. Rumahmu ada barang gitu yang basi. Kira-kira apa yang kamu lakukan agar barang itu bisa terpakai, nggak basi terbuang? Buang Pak. Saya bisa di luar. Kalau mau buka kan udah kadaluarsa. Nah, kalau sebelum terjadi kadaluarsa itu apa yang harus kamu lakukan? Kalau makanan kayak gitu pasti dianget-angetin Pak. Oh, diangkat-angkatin. Ya, oke deh. Oke. Nggak apa-apa, diangkat-angkatin. Oke. Kita masuk ke materi. Nah, saya tadi udah brainstorming ke teman-teman. Paling nggak teman-teman paham ya. Tadi berarti tujuan pembelajaran materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, turun. Nanti ada tugas, saya sampaikan tugas, turun lagi. Oke, nih pengertian depo, turun lagi, agak diperbesar. Nah ini contoh depo, kebetulan kita belajar otomotif ya, ini depo angkutan. Nah di sini ada yang telah disampaikan Samsir nih, ada barang-barangnya, terus ada kendaraannya, ada lain-lain. Ini saya juga nggak tahu nih depo apa. Kalau dari ini mobil apa ini? Mobil sampah. Sampah aja. Nah, depo sampah. Nah, di sini kan pasti ada HSK-nya, ada K3-nya dan lain-lain. Turun lagi. Nah ini contoh mobilnya. Kayaknya di Tegal ada nih kayaknya. Pernah lihat nggak? Orang Tegal mana? Ini Pak, manajer Pak. Manajer Pak. Ada, pernah lihat nggak? Yang nyapu di Tegal. Tapi tetap aja buangnya di Persema ya. Oh ini diolah lagi terus. Nah, di dalam depo ini ada kendaraan, terus ada sistem pelayanan untuk tadi keberangkatan, terus kendaraannya diservis, terus ada dealer kendaraan di sana. Nah, ini contohnya lagi kendaraan, depo kendaraan di suatu tempat. Dia nyetok kendaraan, mungkin ini ya bisa macam-macam ya, depo kendaraan untuk transportasi ataupun lainnya. Ini tampak atas, turun lagi. Nah, ini depo kendaraan untuk ini mungkin parkir ya, ini mobil listrik. Di dalam depo itu pasti ada chargeran listrik. Kalau depo tersebut menggunakan kendaraan listrik. Turun lagi. Nah ternyata teman-teman ngikutin perang Ukraina, Singapura ya, Rusia, Amerika sama Venezuela. Itu langsung sekali tangkap ya. Itu kenapa? Karena sebelumnya udah persiapan deponya, lokasinya. Nah, langsung to the point di sana, dan masyarakat juga dibuat untuk setuju, sebagian dibuat untuk setuju untuk presidennya ditangkap. Nah ini contohnya, dijajarin dulu kemarin kalau di Amerika itu persiapannya kapal-kapal didekatkan di pelabuhan dekat Venezuela. Ikutin nggak? Nggak ya? Nah, oke, turun lagi. Ini sama depo perang. Depo tadi yang disampaikan oleh Titan, apa depo Titan tadi? Depo penyimpanan barang Pak. Barang. Ini kebetulan yang disimpan barang perang. Turun lagi.
Nah ini contoh kendaraan perang yang ada di Ukraina, depo juga. Ini sama, ini contoh depo nih, konsep depo yang dibuat melalui 3D, SolidWorks mungkin bisa juga. Turun lagi. Nah, di depo ini pasti ada namanya, untuk karena kita membahas tentang TRO, teknik rekayasa otomotif dan kendaraan operasional, di depo itu pasti ada parkir kendaraan, terus tempat memeriksa kendaraan, berikutnya pengisian bahan bakar energi tadi, mulai dari BBM, terus sama listrik, kendaraan listrik ada, BBM ada. Nah juga kalau di pesawat, depo pesawat namanya apa? Ada yang tahu? Putar dulu. Depo pesawat namanya apa? Apa namanya depo? Vanda Jombang. Depo pesawat. Nah ini ingatnya apa? Citong. Nah, Citong juga. Depo pesawat namanya apa? Depo pesawat, Tempat di gabungnya pesawat-pesawat. depo har bukan? Depo? Depo har Depo har. Apa itu depo har? atau hangar? Hangar. Oh ya, hanggar. Apa itu tulisannya depo? Kalau di sini depo pesawat atau depo pemeliharaan disingkat depo har. Oh, depo hanggar ya. Hangar. Hanggar. Hanggar sama anggar beda ya. Kalau anggar apa? Anggar. Anggar. Anggar itu seperti pembiayaan, Pak. Anggar pedang. Itu anggaran. Beda lagi sama agar ya. Kalau itu tadi hanggar ya. Oke, hanggar. Hanggar beda lagi, hanggar buat baju. Eksekutor. Pikirannya di luar Nurul emang. Tapi idenya berlian. Oke, kita masuk lagi ke materi. Ya ini contoh di hanggar ataupun di apa namanya, di apa nama tempat untuk terbang dan turunnya, bandara. Oke, turun lagi. Ini BBM-nya pesawat, dia nggak pakai selang. Kalau pakai selang panjang, nah ini pakai mobil truk tangki ya. Terus pengaturan operasional armada, terus angkutannya. Di sini ada contoh tadi, ini yang bus dan ini contoh bus, depo di bus. Turun lagi, ini kalau teman-teman nanti magang di Transjakarta ataupun di Damri, mungkin seperti ini, mirip-mirip. Turun lagi, nah ini contoh di angkutan barang. Kalau teman-teman saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira paket jenis-jenis merek pengiriman itu apa aja? Coba diputar lagi. Apa namanya? Jenis-jenis merek paket pengiriman, bener ya? Jenis-jenis ekspedisi, betul. Hafiz Mojokerto, mana Hafiz Mojokerto? Iya. Sebutkan 5 jenis apa tadi? Ekspedisi yang ada di Indonesia. 5. Yang pernah kamu lihat? JNT, Shopee, terus JNT, Ninja Express, Ninja Express, dua lagi. Si ceput. Dua lagi. si cepat, Si cepat. Lagi. Antar aja. Oke, 5. Iya. Masuk materi lagi. Iya. Nah, nanti teman-teman kalau
magang ataupun kerja di suatu tempat depo, nanti ada area-areanya ya teman-teman. Area boleh masuk, pelayanan mulai dari mobil sampai sini. Teman-teman kalau di bengkel ada kan jalur hijau, jalur biru. Nah, seperti itu. Itu perlu nanti itu yang buat siapa? Yang buat teman-teman. Yang buat yang teman-teman yang mandiri dan kerja di depo seperti itu. Jadi hijau buat apa, biru buat apa, ada parkir di mana dan lain-lain, itu nanti yang buat adalah teman-teman yang menganalisis, karena nanti teman-teman juga setelah lulus dikasih sertifikat K3. Turun lagi. Nah, naik dikit. Ya, jadi dilengkapi fasilitas teknis pendukung tadi macam-macam, ada BBM, ada tempat charger mungkin dan lain-lain. Dan adanya standar operasional prosedur. Kira-kira di sini nih fungsi dari teman-teman juga menetapkan SOP penggunaan parkir, SOP pengecasan, SOP cara isi BBM dan lain-lain. Dan memiliki sistem keselamatan kerja. Di sana ada loto misalkan untuk masuk apa enggak, dicek dia tidak jadi kecelakaan kerja di depo tersebut. Nah, jadi manajemen depo di sini teman-teman ini adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Masuk ke kurikulum yang gambar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, planning, organizing, auditing dan controlling. Jadi teman-teman salah satu kompetensinya adalah materi manajemen depo. Masuk ke materi lagi. Nah, apa sih unsur di manajemen depo itu? Pertama, ada SDM. Teman-teman ngatur SDM, ada pengemudi, ada teknisi, ada operator. Yang kedua, manajemen fasilitas dan peralatan. Di sana ada listriknya dan lain-lain. Terus manajemen operasional kendaraan, tadi juga Samsir bilang, tadi sampaikan bahwasanya ada operasional kendaraan yang harus di manage. Turun lagi. Terus ada manajemen keselamatan dan risiko. Nah, di peranan depo di sini adalah menjadi pusat kendali armada. Nah, di sini teman-teman ya, manajer operasional teman-teman masuknya ke situ nanti. Menjamin kesiapan kendaraan, kalau yang ada kendaraan yang rusak maka perlu diperbaiki. Terus ngecek tepat waktu kan tuh supirnya, drivernya dalam perjalanan, dan menjadi titik awal penerapan budaya keselamatan dari awal diwanti-wanti. Kalau udah di jalan kan teman-teman susah, tapi lewatnya GPS bisa sih. Nah, di sini awal mula di training dulu, dikasih teman-teman sebagai manajer, anak buahnya di depan kasih safety induction kalau nggak salah ya, ilmu tentang keselamatan atau kesehatan kerja. Turun. Tanpa ada pengelolaan depo yang baik, maka akan muncul kerusakan kendaraan, kecelakaan lalu lintas, keterlambatan layanan, dan kerugian operasional keselamatan. Nah, masih di situ lagi. Nah, di sini khususnya teman-teman yang mandiri ya. Jadi di sini tuh teman-teman bekerja untuk menguntungkan perusahaan, karena dengan tidak rusaknya kendaraan, kecelakaan lalu lintas berkurang, keterlambatan layanan, kerugian operasional dan keselamatan, maka teman-teman di sini bisa menghasilkan keuntungan dan teman-teman bisa dipromosikan untuk naik ke jenjang yang berikutnya, menjadi kepala divisi atau dan lain-lain. Oke, berikutnya ruang lingkup manajemen depo. Pertama perencanaan tadi ya, operasional, terus pemeliharaan kendaraan. Di sini perencanaan penentuan lokasi dan kapasitas, pencarian fasilitas dan layout, sampai yang bawah turun lagi identifikasi bahaya, pengendalian risiko dan penerapan HSE. Turun lagi. Nah, keterkaitan depo dengan keselamatan transportasi. Jadi ya tadi, karena kendaraan diperiksa sebelum operasi, maka keselamatan akan lebih terpantau. Terus potensi kerusakan itu dapat dideteksi lebih awal. Terus sebaliknya, kalau manajemen deponya buruk maka tidak layak jalan, sampai yang bawah. Turun lagi.
pelanggaran standar keselamatan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan mau minum. Turun lagi. Ya, saya minta teman-teman ada kertas. Nah, ada kertas. Tolong dijawab soal ini. Jelaskan pemilihan depo menurut pemahaman teman-teman. Tulis nama, nanti dikumpulkan. Terus mengapa manajemen depo penting pada transportasi? Turun lagi dulu, masih ada. Nah, ini contoh skripsi. Ada saya buat 30 judul skripsi. Kira-kira inilah pertama untuk topik manajemen dan operasional analisis mendukung ketepatan waktu operasional, tinggal ditambahin lokasinya misalnya Sinarjaya atau apa, atau terus ada lagi evaluasi efektivitas depo terhadap kinerja operasional kendaraan sampai ke analisis manajemen depo untuk mendukung efisiensi transportasi darat. Terus turun lagi. Nah, ini ada topik tentang desain depo, teman-teman bisa ngedesain depo. Terus ada topik pemeliharaan dan pemeriksaan kendaraan, ini pre-trip inspection. Turun lagi. Terus ada langsung gede, teknik manajemen depo BBM seperti apa. Terus turun lagi. Ada topik HSE di depo. Dan terakhir ada kasus dan hubungan lapangan. Oke, ada yang ditanyakan? Iya, siap. Kalau misalkan kita dari prodi TRO ini berarti bisa buat magang di depo juga nggak Pak? Kalau misalnya nanti buat skripsinya tuh mau ambilnya di manajemen depo ini? Iya. Selayaknya harusnya kalau skripsinya di depo harus magangnya di depo juga karena ngambil datanya bingung kalau gitu. Tapi untuk magangnya berarti kita emang Di Damri. di Damri gitu. Terus di perusahaan K3, misalkan K3 miliknya Patra Niaga itu bisa ngambilnya kasus ini sama gitu. Bisa sangat bisa. Mulai dari sekarang teman-teman ngubungin senior kah atau pacar ya kan, atau yang punya senior atau gimana, tolong di sana kira-kira bisa buat magang nggak, itu baru bersurat gitu. Jadi jauh-jauh hari harus dipersiapkan. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, silakan ditulis kertas terus dikumpulkan. Masuk Excel dulu. Excel. Nah, sini kasih nilai dulu. Hadiran. Ini siapa nih? Oh, kosong. Ini kehadiran. Umi. H1. Di atasnya J4. H1. H1 aja. H. Soalnya panjang. Oke, itu tarik sampai bawah 100. Kecuali yang nggak hadir. Sebelah sepak bola. Kasih saya 100. Tarik sampai bawah. Ya, kecuali yang umroh 80. Ya, sebelahnya T1.